Kemuliaan rumah tangga ada pada suami dan istri memuliakan membaca Quran. Perempuan ini rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa lurus dia akan patah. Kalau diperturutkan kau akan jadi suami bengkok. Kalau yang segumpal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi baik. Kalau dia rusak, dari ujung kaki sampai ujung rambut jadi rusak. Bahwa hidup ini hanya sementara, akan ada kekal abadi nanti di akhirat. Pentas ada orangnya, orang ada pentasnya, zaman ada tokohnya, tokoh ada zamannya, semua akan berakhir. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapu, yang disedekahkan untuk bekal hari esok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan rumah tangga ada pada suami dan istri memuliakan membaca Quran. Kami memuliakan Quran, Ustaz. Lihat itu di lemari ruang tamu ada Al-Quran. Al-Quran apa? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci. Al-Quran, Qurannya disampul dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak kaca, dipaku dengan kayu jati, dipaku gak pernah dibuka sampai mati. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci. Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Al-Quran dimuliakan bukan dilantunkan. Al-Quran dimuliakan bukan hanya ditulis dengan kaligrafi yang indah. Al-Quran dimuliakan bukan hanya dimusabaqahkan. Al-Quran dimuliakan ketika diamalkan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi perempuan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna, yang meluruskan. Khuliqatil mar'atu min dila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Qawamun, dia yang meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini. In akhadta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa harus lurus dia akan patah. Perempuan ini rusuk yang bengkok, kalau dipaksa lurus dia akan patah. Kalau diperturutkan kau akan jadi suami bengkok. Ustadz kalau ikut istri yang bengkok, Ustadz Somad bengkok, maka kita mesti pandai-pandai supaya dia lurus, supaya dia baik. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafal Quran ini adalah menjadi istri yang solihah. Dari istri yang solihah ini akan lahirlah anak-anak yang soleh, insyaallah. Amin. Kertas saja pun jadi mulia kalau dia ditulis Al-Quran. Begitulah arti anak-anak kita malam ini. Itu mereka yang ada di gambar di baleho, mereka yang hatinya dipenuhi Al-Quran, jantungnya diisi Al-Quran. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, dari ujung kaki sampai ujung rambut jadi rusak. Dia adalah hati. Tapi guru saya mengatakan bukan hati, Ustadz, dia jantung. Dia adalah jantung.
Tapi kata kiai kami bukan jantung Ustaz, hati. Iya kalau gitu kita pakai dua-duanya, jantung hati. Kenapa jantung? Karena yang membuat Abdul Somad bisa berdiri ini adalah jantungnya masih berdegup dan berdetak. Orang meninggal mendadak karena serangan. Loh, kok serangan Ukraina? Serangan jantung, mati mendadak. Belum pernah kita baca berita meninggal karena panu, kadas dan kurap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak-anak kita ini kita biasakan dari sejak dalam kandungan. Ibunya masak sarapan pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka insya Allah anaknya pun tenang di dalam. Ini anak-anak yang hadir malam ini dibawa, ada anak-anak di sana tenang, ada anak-anak di sana tenang. Kenapa tenang? Karena sudah dibelikan balon. Bukan Ustaz Somad. Anak itu tenang karena ibunya selalu membacakan Al-Quran. Sejak anak saya lahir sampai tadi malam itu di kamar tetap didengarkan bacaan Al-Quran. Istri Ustaz ngaji terus MP3, ibunya ngaji. Tapi kalau lagi capek hidupkan speaker Al-Quran, MP3 Al-Quran. Datang orang ke rumah saya, Ustaz Somad, istri saya diganggu setan kerasukan. Saya tanya, ada baca surat Al-Baqarah? Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, lari setan dari rumah itu. Kamu dibacakan apa? Lagu dangdut yang racun kucing garong cinta satu malam pulang-pulang berbadan dua. Ustaz Somad pun hafal juga lagunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhasilnya tabligh akbar di Daril Huffaz bukan karena orangnya melimpah ruah, tapi ada perubahan. Yang selama ini mendengarkan maksiat, mendengarkan dosa. Saya sudah lama mau tobat Pak Ustaz, mau hijrah Pak Ustaz. Kapan momennya? Inilah saatnya, momen hijrah melalui bulan Muharram, saat acara wisuda tahfiz Quran di Ma'had Daril Huffaz insyaallah. Mudah-mudahan semua yang selama ini telinga tidak baik mulai malam ini mendengar yang baik-baik saja insyaallah. Amin. Jadi Pak Ustadz, dalam Islam itu nggak ada seni-seninya. Lagunya nggak boleh. Lagu boleh. Lagu apa? Lagu musik religi. Tadi kami dari jauh tadi mendengar suara lantunan lagu, nyanyian. Bukan berarti tidak boleh, tapi selama dia mengingatkan, Ustadz suami saya nggak sholat, lakukan lagu tentang sholat. Besok pagi sambil masak sarapan pagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walau hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Besok pagi nyanyikan pas lagi masak nasi, pas suaminya lewat, walaupun hidup. Kamu nyindir aku? Enggak.
Memang orang kalau lagi sakit memang gitu mas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran mengajarkan kita bahwa hidup ini hanya sementara, akan ada kekal abadi nanti di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Ada yang lebih kekal, ada yang lebih abadi. Hidup di dunia 40, masuk 50. Pertanyaannya, sakit apa? Jantung koroner. Sakit apa? Diabetes mellitus. Sakit apa? Asam urat, asam lambung, asam pedas. 60. Pertanyaannya mulai berubah. Kubur Ustadz Somad di mana? 70. Pertanyaan mulai berubah sambil berbisik. Udah pakai pampers merek apa? Hidup sementara, yang kekal abadi mana? Pondok pesantren tahfiz Quran Darul Huffaz akan bertahan sampai hari kiamat insyaallah. Lalu kalau Darul Huffaz bertahan sampai hari kiamat, Ustadz Abdul Somad mati di Riau, Pulau Sumatera, Ustadz dapat apa? Anak-anak Darul Huffaz akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Ustadz Abdul Somad. Setuju? Mau anak santri Darul Huffaz ngirimkan Al-Fatihah untuk Somad? Janji jangan ada dusta di antara kita. Apa yang mau diharapkan dari hidup ini guys? Semua akan berakhir. Pentas ada orangnya, orang ada pentasnya, zaman ada tokohnya, tokoh ada zamannya. Semua akan berakhir. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Masya Allah, tabarakallah. Uang yang dicari, pergi ke Saudi Arabia, pergi ke Hong Kong, Ustadz Somad nggak bisa masuk. Pergi ke Malaysia bisa, pergi ke Singapura nggak jadi. Akhirnya uang yang dikumpulkan, ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk. Uang yang dimakan, nggak bisa makan uang. Iya, dibelikan nasi, dibelikan ikan, dibelikan ayam. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang kau sedekahkan, itulah yang jadi bekal untuk hari esok.